Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nulis ingin bahas soal oli bawaan ya, karena kok banyak ya yang pro ya, yang nggak yakin bahwa oli bawaan itu kurang bagus. Tentu ya jadi catatan bahwa enggak semua oli bawaan mobil atau oli rekomendasi dealer kendaraan atau bengkel resmi kendaraannya itu jelek. Tapi ya yang jadi masalah adalah karena kebanyakan itu jelek. Jadi memang nggak semuanya jelek, tapi nah ketika ada yang jelek ini loh, orang kok nggak sadar. Yang jadi alasan itu orang itu kalau ngomong olinya oke, itu adalah karena dari pabrikannya pasti sudah memikirkan matang-matang resep oli ini yang cocok untuk kendaraan ini gitu ya. Jadi alasannya adalah karena pasti sudah dipikirkan oleh pabrik olinya, pabrik kendaraannya. Padahal ya kita kan nggak tahu apakah oli yang dipakai pada saat mendesain kendaraannya itu sama dengan oli yang dipakai pada saat dengan oli yang dijual oleh dealer ataupun yang direkomendasikan oleh dealer, bahkan oli yang disertakan pada kendaraan. Kalau misalnya ya ngomong kayak gitu, terus mengapa kok pabrik oli itu nggak ada lowongan ahli oli? Dari pabriknya Oppo kayak dari PM1, dari Top One, dari Castrol, Shell, apa sing pabrik yang jelas di Indonesia, Toyota Motor Oil, dari Astra Honda Motor. Kalau kita lihat lowongan pekerjaan, apa ya ada di requirementnya ahli pelumasan gitu kan, nggak ada. Kok bisa nggak ada, Mas? Ya karena memang mereka nggak punya. Menurut omongannya orang yang kerja di industri oli bekasnya atau sekarang masih jadi konsultan, contohnya Lubrication Explain, channel YouTube. Nah dia itu ngomong kalau pabrik oli, perusahaan pemegang merek oli, kalau ingin buat oli, maka mereka akan melakukan pendekatan ke minim dua pihak ya. Yang satu suppliernya bahan oli, yang satu suppliernya aditif oli. Nah, formula oli itu ia dapatkan dari istilahnya entah lembaga konsultan atau dari penjual aditif oli tersebut. Jadi dari pabriknya sendiri sudah akan dapat formula aditif komplit ya, komplit menurut yang menawarkan. Dari perusahaannya itu tinggal memikirkan gimana dapat bahan olinya, terus dimana melakukan blending dan pengemasan. Perhatikan bahwa banyak pabrik oli dalam tanda kutip pabriknya itu nggak punya tempat blending sendiri, nggak punya tempat proses sendiri. Jadi untuk prosesnya itu nebeng ke perusahaan lain.
Contoh yang kalau di motor terkenal itu X10, Top One, BM1, itu semuanya nebeng ke perusahaan lain. Kelihatan di kemasannya. Kayak BM1, ono tulisannya apa? Buatan Pacific, buatan PT Pacific Lubritama. Terus kayak Top One, kayak X10, tulisannya Varia Tradingco. Nah, oli OEM pun, oli dari dealer, dari pabrik kendaraan juga sama. Oli tidak dibuat oleh mereka sendiri, tapi oleh perusahaan lain. Yang apa? Kayak Toyota Motor Oil itu buatan Pertamina misalnya. Astra Honda Motor, oli MPX buatan Idemitsu, oli SPX ada yang buatan Repsol, ada yang buatan Federal. Yamaha ada yang buatannya Nippon Oil ya. Nippon Oil punya merek Eneos ya. Jadi buatan Nippon Oil ada. Terus terakhir penulis tahu ada buatan Varia Tradingco. Oli-oli dari OEM, dari kendaraan lain juga ada ya, yang misalnya Nusaraya Putra Mandiri. Terus apa maneh? Dari Idemitsu. Nippon Oil. Jadi yang mengelola, yang membuat oli itu sedikit. Jadi nggak bisa dibilang pabrikannya pasti punya insinyur. Enggak, karena banyak itu rebranding, dan seringnya yang direbrandingkan kita juga nggak jelas kualitasnya kok. Dan kalau dari contoh yang barusan ya, penulis lihat dari channel YouTube beli siapa, maaf lali, tak cantumkan saja. Nah itu olinya 700 km ya katanya, penulis nggak lihat videonya secara lengkap. 700 km oli sudah hitam. Padahal motornya motor apa? Padahal motornya adalah motor Suzuki Strom 250. Nah ini kan sesuatu yang unik. Padahal Suzuki Strom itu terkenal ya, mesinnya oke lah, masih buatan India, buatan Cina. Kalau Suzuki kan kualitasnya kualitas internasional ya, oke ya. Mesin nggak mungkin kacang-kacangan. Tapi keluarnya hitam. Nggak cuma terjadi di ganti oli pertama saja, diganti oli kedua, di servis kedua ternyata juga hitam. Hitamnya juga makin parah karena sepertinya kilometernya juga lebih tinggi, lebih lama. Nah oli hitam ini ya yang perlu diperhatikan, karena nggak seharusnya ya ganti oli 1000 km itu hitam. Penulis juga pernah ya merasakan pakai oli bawaan juga, NMAX ini 400 km. Saya nggak bisa lihatkan ya, tapi itu olinya hitam ya, hitam. Volumenya tentu nggak full. Ganti di 700 km juga penulis ya, 700 km hitam. Terus berikutnya kan diganti lagi dengan ya Malub Supermatic lagi. Penulis merasa suaranya kasar, nggak layak pakai. Penulis pun niat ganti oli Fastron saja lah. Saat itu belum ganti oli sendiri.
Nah, setelah apa ganti oli tersebut, nemu ternyata 400 km juga sangat hitam. Jadi penulis drainnya di kilometer motor 1100, 700 tambah 1100, selisihnya 400 km. 400 km hitam. Ya apa itu? Parah itu kan. Nah, warna oli hitam ini banyak loh ya, mekanik-mekanik senior, junior, orang yang di dunia otomotif, orangnya dealer, orangnya bengkel resmi, orangnya pelumas, orangnya lembaga uji pelumas, banyak lah pokoknya ngomong bahwa hitam itu belum tentu olinya sudah tidak layak pakai. Katanya kalau ingin tahu harusnya diuji lab. Tapi ya apa yang terjadi? Faktanya orang kalau uji oli itu tidak pernah disertakan juga oksidasinya. Apa gak kurang ajar? Katanya bisa pakai uji oli gitu. Tapi bahkan orang yang menguji oli yang sudah di drain 5000 km, dia tidak menyertakan hasil uji oksidasinya. Yang diuji cuma partikel itu. Gimana itu? Yang rekomendasi ganti oli juga nyuruhnya juga cuma uji partikel. Nah, ini salah ya, karena partikel itu terjadi karena kendaraannya sudah mengalami masalah. Nah, kalau kendaraannya masih baru, masih nyis ya nggak bakal banyak partikel-partikel yang terkandung di oli. Apalagi juga kemudian bila cara ngambil olinya salah, misalnya dalam keadaan mesin mati, dalam keadaan habis diparkir cukup lama, ya nggak bakal ketemu ya partikel-partikelnya. Karena kan ya partikel-partikel oli itu bakal bakal mengendap kan. Apalagi kalau bahan olinya hydrotreat, hydrocrack, full sintetik, makin parah mengendapnya, nggak bisa ngambang. Oli hitam itu dulu dianggap sebagai tanda olinya jelek. Jadi terutama untuk kendaraan mesin bensin, warna yang gelap itu jelas merupakan tanda oksidasi. Sementara kalau kendaraan diesel gelap itu belum tentu oksidasi, karena ya sudah bakatnya olinya itu jadi gelap karena ya kena kotorannya, ya kena jelaganya diesel. Kalau untuk mobil bensin, batasan drain itu adalah warna coklat. Jadi kalau oli diteteskan tisu, terus tisu ini dibiarkan sampai kering, biasanya 2 atau 3 jam atau 4 jam, itu dalam suhu ruangan daerah sini ya 34 derajat dalam ruangan. Nah, itu akan berubah warnanya. Jadi yang asalnya mungkin saat basah coklat gelap bisa jadi kuning. Yang warnanya hitam gitu ya bisa ya kadang jadi kuning juga. Nah, yang kita perhatikan itu adalah kalau yang warnanya jadi masih tetap coklat ketika sudah kering. Nah, itu sudah waktunya di drain. Nah, sekarang orang pada ngomong, oh
masih oke itu. Coba aja diuji lab, itu pasti masih oke itu. Padahal ya seperti penulis sebut tadi, gak ono sing melakukan uji lab itu yang menyertakan data oksidasi. Kurang ajar ngomongin pengen. Ngongkon oksidasi apa? Ngongkon ngetes kemampuan oli pakai uji lab, tapi kurang ajar data oksidasinya tidak disertakan. Padahal ya ada hasil ujinya minyak goreng warnane belum coklat, nah, kuning kalau mesinnya diteteskan gitu. Itu pun hasil uji olinya sudah C. C itu kurang begitu bagus. Nah, penulis nggak bisa bayangkan kalau itu oli yang sudah warna coklat di kertas tisu, rasanya bakal lebih parah lagi ya penilaiannya. Tapi ya itu tadi, orang-orang pada ngomong oh aman itu, coba uji oli pasti masih aman. Tapi ya yang kurang ajar yang melakukan uji oli sendiri, olinya sudah hitam, gak dituduh no oksidasinya berapa. Karena ya pastinya kalau ditunjukkan oksidasinya pasti sudah dianggap nilai E, F, G, H, I, J itu. Tapi karena mereka itu ya bertepeng pada uji lab, tapi mereka tidak melakukan uji lab yang benar, jadinya dianggap oke-oke saja oli hitam. Bahkan sampai ada yang ngomong, oh kalau di kuku masih coklat gak apa-apa. Ulah padahal penilaiannya itu adalah kalau sudah coklat ya harus di drain. Kalau mesin bensin abu-abu ya. Warna hitam itu sendiri, warna coklat itu sendiri adalah tanda oksidasi. Dan kalau ya sering pakai seperti itu, ya itu artinya kendaraannya menggunakan oli yang rusak dan oli yang sudah teroksidasi. Apa efeknya? Biasanya oli yang dalam keadaan itu sudah terlalu encer, jauh lebih encer daripada standarnya. Jadi misalnya itu oli 10W30 ya sudah kayak 0W10. Misal itu oli 10W40 sudah kayak 0W16. Jadi encernya terlalu berlebihan. Biasanya suaranya ya sudah kasar. Kalau sudah seperti itu, ya kalau sudah suara kasar, nah kasar itu merupakan ciri ya, ciri bahwa terjadi keausan, terjadi pengikisan logam. Itu metalnya akan tergerus. Yang berikutnya adalah ya jadi mulai muncul penyakit. Yang pertama adalah fuel dilution dulu. Yang berikutnya adalah oli cepat habis. Fuel dilution terjadi karena bensin itu jadi banyak yang bocor ke ruang oli. Olinya jadi kena bensin, jadi terlalu encer. Selain cepat rusak, perlindungan mesin juga berkurang. Dan ya di contoh itu kebetulan penulis lihat ya di video apa saat bronya itu nanjak gunung ya, bawa motornya naik ke gunung. Waduh, wis kok kayak mesin gak kuat nanjak. Terus habis itu suaranya juga parah ya, kasar, gak halus blas. Kayak penulis gini, posisi di jalan ya, kan gak kedengeran toh suara mesin. Anggap aja misal gak angin sekalipun lah, ada kendaraan-kendaraan lain gini, kan nggak kedengaran suaranya, klitik-klitik, suara asak-asake gitu kan. Suara asak-asak pun seringnya kedengaran kalau penulis arahkan helm ke mesin.
Apalagi suara kelidikan jarang banget bisa kedengar, bisa hanya kedengar kalau di sebelahnya mobil. Nah itu suaranya bisa jelas kelidikan nih. Itu menurut penulis tanda parah, itu tanda fatal itu. Asak-asaknya nggak kedengar mungkin ya karena suasananya kurang hening ya. Terus juga ada ciri yang buruk lain, yaitu fuel dilution. Penulis lihat olinya kehijau-hijauan, jadi warnanya gelap kehijau-hijauan. Nah itu tanda parah berikutnya itu. Yang makin parah adalah karena banyak orang yang misalnya melakukan uji oli ya, uji laboratorium, gak disertakan fuel dilutionnya. Kenapa? Duitnya gak cukup. Karena dia melakukan uji oli cuma mampu bayar uji partikel, nggak mampu menguji kinematic viscosity, nggak mampu menguji evaporation loss, nggak mampu menguji oxidation, nggak mampu menguji fuel dilution. Padahal faktor-faktor itu penting. Tapi yang jelas ya, kebanyakan oli-oli yang cepat hitam itu penulis temukan pada oli-oli yang ya mereknya Jepang ya. Selain dari merek Jepang, juga dari buatannya Nusaraya Putra Mandiri, buatannya Pacific Lubritama. Oli yang misalnya buatannya Evalu nggak begitu cepat hitam walau cepat habis. Padahal itu jelas-jelas dari pabrik daur ulang ya. Wis secara eksplisit disebut daur ulang. Oli Eni yang dibuat oleh ALP Petro yang ya jelas-jelas merupakan daur ulang ya. ALP Petro itu punya usaha daur ulang, disebut eksplisit di dokumen yang menunjukkan itu punya kilang untuk daur ulang. Nah itu kualitas olinya juga lumayan, nggak cepat hitam, nggak mudah menguap juga. Terus dari Barilla Tradingco. Kalau Barilla Tradingco penulis nggak tahu dia dapat bahan dari mana, tapi yang jelas dia tahan terhadap pemanasan, tahan terhadap penguapan. Juga oli yang sekarang penulis pakai, oli Orange 2T, olinya juga ketika diuji pemanasan tahan panas, tahan penguapan. Jadi ya kita itu nggak bisa lihat dari apakah oli ini full sintetik, semi sintetik. Kita ya lihatnya apakah ketika olinya dipakai itu cepat hitam. Tapi tentu cepat hitam itu ada batasnya. Oli kalau cepat hitam dalam 1000 km itu sesuatu yang parah, ya, nggak bagus. Tapi oli yang tetap bening di 5000 km itu juga harus dicurigai. Karena ya bisa jadi tetap bening itu karena nggak mampu melarutkan kotoran, nggak mampu melarutkan kerak. Taunya gimana?
taunya kalau olinya itu dioplos dengan minyak goreng atau oli grup 1 atau dengan ester, langsung jadi gelap, langsung jadi kotoran-kotorannya luntur, rontok. Nah, oli yang tetap bening itu emang ya bagus ya, karena dia daya tahan oksidasinya tinggi. Tapi ya sayangnya itu juga berarti olinya tersebut tidak mampu membersihkan kerak-kerak yang sudah ada ataupun yang baru terbentuk. Nah, terus ya apa milih oli yang saya ngapi gitu. Ya, oli yang bagus itu ya cirinya adalah oli yang bikin mesin halus lebih lama, yang punya daya pelarutan cukup baik. Lebih baiknya juga kalau kita melakukan perbandingan ya, uji dipanasi. Tentu uji dipanasi ya uji yang konsisten dan replicable ya, yang bisa diulang, hasilnya tetap sama. Jangan pakai metode pakai lilin, pakai torch, pakai kompor yang beda-beda. Kalau pakai sumber apinya harus konsisten, tetap posisinya sama. Wadah itu aja yang dibagi-bagi gitu ya. Buat sendiri dari aluminium bisa. Kalau pengen beli ada tempatnya cat air, itu juga bisa dari aluminium. Tempat cetakan kue yang kecil-kecil, gak ono tempat kue kurang kecil. Tempat cat air yang ada ya, yang dari aluminium. Itu coba di situ. Apinya gunakan api kompor gas yang paling kecil, jangan yang paling besar, paling kecil. Walau proses pemanasannya beberapa menit gak apa-apa. Yang penting kita bisa lihat mana sih oli yang bagus, mana sih oli yang cepat hitam. Untuk benchmark, untuk perbandingan, pergunakan oli Mesran SAE40 atau minim produk Pertamina yang lain lah. Karena produk Pertamina itu sak jelek-jeleknya produk Pertamina, kemampuannya masih sesuai standar. Walau itu Mesran Super, walau itu Enduro yang menurut penulis amit-amit, masih tetap untuk selama uji pemanasan nggak akan terlalu buruk. Nanti bisa kelihatan oli-oli merek Jepang, oli-oli ya buatannya Repsol, Nusaraya Putra Mandiri gitu, kelihatan bedanya. Nah, intinya kalau misalnya kendaraan di drain olinya hitam di kilometer cuma 1000, itu kita harus waspada itu ya. Mulai dari kendaraan suara mesinnya jadi kasar, jadi asak-asak, terus performa juga turun, itu kita juga harus curiga. Jangan sampai terus suara mesin sudah asak-asak, performa turun, dipakai terus. Nah, ini sumber masalah. Bisa terjadi kena fuel dilution. Kalau sudah parah, vampir oli. Kalau sampai olinya habis, sudah wis pasti banyak habisnya. Minim ganti piston dan silinder yang kalau di dealer resmi pasti lebih dari 500.000, bisa sampai 1 juta, tergantung dari ya kejahatan sejahat apa dealernya, bengkelnya. Kalau tanya mekanik bengkel, ya pastilah disuruh pakai oli rekomendasi dealernya. Orang bengkel juga kadang ngasih rekomendasi itu, entah seringnya atau kadang ya, ngasih rekomendasi yang merusak mesin. Karena apa? Kalau mesinnya konsumen rusak, dia yang dapat untung. Jadi sering kali ya yang namanya mekanik bengkel ataupun dari dealer resmi, kalau misalnya mengalami rembes, nggak akan menyalahkan mesin.
Kalau mengalami noken asnya aus, rusak, oblak atau apalah bearingnya, nggak akan menyalakan oli mesin. Pasti yang disalahkan, oh ini partnya memang sekarang kurang bagus gitu ya. Padahal kalau pakai oli yang bagus nggak akan terjadi seperti itu. Oli mesin yang buruk, mesin motor yang kualitasnya buruk sekalipun akan jadi awet kalau olinya bagus. Ya wes, lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.